Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Ramadan dengan NIM 242520087 dari Fakultas Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai sistem paradigma. Pernyataan pertama. Seiring dengan masifnya penggunaan teknologi berbasis data science, muncul berbagai risiko yang membahayakan pengguna. Beberapa di antaranya adalah perusahaan konsultan politik, skandal Cambridge Analytica pada tahun 2018 yang mengakses data pribadi 87 juta pengguna Facebook tanpa izin. Data dipakai untuk menyusun narasi politik yang tidak objektif untuk pemilu presiden Amerika Serikat. Di samping terjadi manipulasi opini publik, Mark selaku CEO Facebook harus memberikan kesaksian di Kongres Amerika Serikat dan reputasi Facebook hancur. Hal ini menunjukkan bahwa algoritma data science bisa dimanfaatkan untuk manipulasi opini politik. Pertanyaan pertama. Jelaskan bagaimana algoritma data science bekerja dalam analisis perilaku pengguna media sosial. Jawabannya, algoritma data science bekerja dengan mengumpulkan data dari aktivitas kita saat menggunakan media sosial. Misalnya, postingan apa yang kita sukai dan konten yang sering kita tonton. Nah, dari data tersebut, algoritma akan mempelajari pola perilaku kita dan akan menampilkan konten yang sesuai dengan minat kita atau memprediksi topik yang akan kita sukai. Pertanyaan kedua. Menurut Anda, apakah ini bentuk pelanggaran privasi atau bagian dari kemajuan teknologi? Menurut saya, ini sudah jelas termasuk ke dalam pelanggaran teknologi, karena mengambil data kita tanpa izin yang jelas dan melanggar privasi pengguna. Lalu, data tersebut disalahgunakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawabkan. Namun, juga bisa dikatakan kemajuan teknologi untuk membantu mendapatkan konten yang sesuai yang kita inginkan jika dikelola dengan baik dan benar. Pertanyaan ketiga. Apakah sistem rekomendasi berbasis algoritma seperti konten yang muncul di beranda TikTok, Instagram, atau YouTube lebih mendidik atau justru membatasi cara berpikir pengguna? Jawabannya, justru dengan adanya sistem rekomendasi dapat membatasi cara berpikir pengguna, karena jadi lebih sering mendapatkan konten yang isinya sejalan dan pada akhirnya kita jarang melihat konten lainnya, sehingga tanpa sadar membuat semakin sempit cara kita berpikir karena melihat sesuatu atau konten yang monoton secara terus-menerus. Pernyataan kedua. Perkembangan teknologi digital telah mengubah paradigma layanan perbankan. Dulu, nasabah harus datang ke bank dan antri untuk melakukan transaksi. Namun, kini layanan tersebut sebagian besar telah digantikan oleh mobile banking, chatbot, dan digital teller. Seperti yang diterapkan oleh Bank Jago, Genius, dan BRI Digital Branch, melahirkan sebuah paradigma baru yaitu transaksi perbankan yang dilakukan secara mandiri dan teller berubah menjadi konsultan layanan. Nah, pertanyaan pertama. Menurut Anda, apa komponen sistem yang berubah dari segi manusia, teknologi, atau proses dalam transformasi ini? Jawabannya, menurut saya, sistem yang berubah ada pada teknologi yang menjadi penggerak utama, karena semua yang ada dalam sistem perbankan sudah melalui aplikasi digital seperti mobile banking, sehingga dapat memudahkan nasabah untuk transfer dan setor tunai menjadi lebih praktis tanpa harus datang ke kantor cabang. Pertanyaan kedua. Apa dampak positif dan negatif dari pergeseran paradigma tersebut terhadap tenaga kerja dan kualitas layanan di perbankan? Jawabannya, dampak positif bagi tenaga kerja adalah pegawai dapat mudah melayani keluhan pengguna dengan cepat tanpa harus bertemu langsung di kantor, dan membuat pegawai dapat mengasah skill untuk perkembangan digital perbankan ke depannya. Namun ada dampak negatifnya, yaitu bagi tenaga kerja adalah beberapa pegawai bank mungkin dapat kehilangan pekerjaan
karena akan digantikan oleh sistem digital dan pegawai yang kurang mempunyai skill dalam bidang TIK akan ketinggalan dalam perkembangan digital. Pertanyaan ketiga, dengan semakin mandirinya nasabah dalam melakukan transaksi, bagaimana seharusnya peran baru pegawai perbankan seperti teller dan customer service dikembangkan agar tetap relevan dan memberikan nilai tambah dan dalam ekosistem perbankan digital? Jawabannya, peran baru pegawai bank seperti customer service dan teller adalah membantu nasabah yang belum paham mengenai digital, seperti bagaimana cara menggunakan aplikasi agar dapat menggunakan layanan bank dengan mudah atau menjadi penasihat keuangan digital dan membantu memahami produk seperti tabungan yang diantaranya ada investasi dan asuransi. Pernyataan ketiga, bayangkan kamu menyimpan laptop dan dompet di dalam loker kampus. Suatu hari kamu lupa mengunci loker karena terburu-buru ke kelas. Ketika kamu kembali, barangmu hilang. Kamu merasa bersalah karena tahu itu sepenuhnya adalah kecerobohanmu. Pertanyaan pertama, apakah lupa mengunci loker itu mirip seperti pengguna yang tidak hati-hati saat memakai komputer? Contohnya, tidak memakai antivirus, memakai password yang lemah sehingga mudah dihack, atau mengklik link sembarangan. Jawabannya, ya, ketidakhati-hatian pengguna dalam hal ini merupakan kelalaian dalam menjaga keamanan data yang sangat penting. Ini dapat berakibat fatal apabila data yang bocor dan diretas disalahgunakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab. Seharusnya kita harus berhati-hati dalam menjaga keamanan data milik pribadi dan membuat sistem perlindungan sebaik mungkin serta tidak sembarangan dalam mengakses sesuatu di internet. Pertanyaan kedua, apakah kesalahan tidak memakai antivirus, menggunakan password yang lemah, atau klik link sembarangan bisa menimbulkan risiko yang sama besarnya seperti kesalahan teknis pada sistem, misalnya terjadi bug dalam program atau bocornya data nilai mahasiswa di Siakat? Jawabannya, kesalahan tidak memakai antivirus atau password yang lemah dapat menimbulkan risiko yang mungkin jauh lebih besar dampaknya dibandingkan dengan kesalahan teknis pada sistem seperti terjadi bug dalam program, karena kesalahan sistem pada program dapat diperbaiki seperti perbaruan dan perkembangan sistem serta meningkatkan keamanan pada sistem. Pertanyaan ketiga, apakah kedua jenis kesalahan itu sama-sama berpotensi menyebabkan masalah keamanan? Jelaskan berdasarkan pengalaman pribadi. Jawabannya, ya, keduanya menyebabkan pada masalah keamanan. Namun keduanya memiliki dampak yang berbeda, misalnya kesalahan pada teknis seperti kesalahan pada sistem program atau celah pada sistem yang dapat disalahgunakan oleh hacker sebagai penyerang. Sedangkan kelalaian pengguna seperti menggunakan password yang lemah, tidak memasang antivirus, atau mengklik tautan berbahaya juga memiliki risiko tersendiri. Pernyataan keempat, Smart City telah menjadi visi pengembangan banyak kota di Indonesia, seperti Jakarta Smart City dengan aplikasi Clue, Surabaya Command Center dengan layanan e-Sapo, dan Bandung Command Center yang menyatukan data dari berbagai dinas. Namun, tidak semua inisiatif Smart City berhasil. Beberapa daerah seperti Kota Tegal, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Mamuju telah membangun aplikasi layanan pengaduan digital berbasis website dan Android. Namun, partisipasi warga sangat rendah. Masyarakat lebih nyaman menyampaikan keluhan secara langsung ke perangkat desa atau lurah dan lebih percaya interaksi tatap muka dibandingkan menggunakan aplikasi layanan pengaduan. Pertanyaan pertama, mengapa paradigma sosial dan budaya masyarakat lokal sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Smart City? Jawabannya, sosial dan budaya masyarakat sangat berpengaruh dalam kemajuan perkembangan teknologi. Karena secanggih apapun teknologi yang berkembang, jika masyarakat sekitar belum mengerti cara menggunakannya, maka tidak akan berhasil sepenuhnya. Atau dalam pernyataan tadi disebutkan bahwa masyarakat lebih percaya untuk mengadukan secara langsung daripada menggunakan laporan digital. Pertanyaan kedua,
Menurut Anda, siapa aktor kunci yang seharusnya bertanggung jawab membentuk paradigma digital yang inklusif? Pemerintah, swasta, masyarakat, atau pendidikan? Jawabannya, menurut saya, aktor utama dalam membentuk paradigma digital adalah pendidikan. Karena dengan pendidikan akan melahirkan generasi yang siap untuk menerapkan smart city, lebih berkembang dan membangun kesadaran digital yang akan membawa perubahan lewat teknologi. Dengan pendidikan akan membuat siswa atau anak-anak memiliki bekal digital. Nah, dengan seperti itu, maka akan menjadi potensi kedepannya menciptakan fondasi kota pintar yang akan datang. Berikut ada beberapa referensi terkait pernyataan-pernyataan yang tadi. Mungkin akan saya paparkan di deskripsi video. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.